apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga Allah selalu beri kesehatan untuk kalian dan keluarga besar kalian. Semoga Allah juga selalu beri rezeki yang cukup sehingga tidak Allah beri kekurangan di masa pandemi ini. Dan Allah berikan rezeki yang lebih supaya kalian dan keluarga kalian bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1. Oke, hari ini kita akan belajar kosakata tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, agar Allah selalu berikan kemudahan dan Allah berikan kemanfaatan pada proses pembelajaran kita. Yuk kita awali aktivitas kita hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihin niyah bin niyati du'a bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. Oke, selanjutnya apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita lihat dulu ya yang berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Kita mulai dari permainan yang ada di sekitar kita. Siapa yang pernah bermain perahu kertas? Atau siapa yang pernah bermain simpai? Karena hari ini kita belajar tentang bentuk benda dan wujud benda, maka kita akan lihat dulu perahu kertas. Siapa yang tahu perahu kertas itu terbuat dari apa? Iya betul, namanya juga kertas. Jadi perahu kertas itu adalah perahu yang terbuat dari kertas. Biasanya perahu kertas itu akan kita mainkan dengan ditaruh di atas baskom yang sudah diisi air sebelumnya. Kalian pernah tahu tidak kenapa perahu kertas yang ada di atas air itu bisa bergerak sendiri? Iya benar, jadi angin telah membuat perahu kertas yang ada di atas baskom itu menjadi bergerak. Nah, permainan yang kedua adalah simpai. Simpai biasanya terbuat dari rotan. Dia adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Tetapi di zaman sekarang kita akan banyak sekali menemukan simpai yang terbuat dari plastik. Simpai adalah benda yang biasanya dipakai untuk berolahraga maupun bermain. Dan biasanya permukaannya halus. Kalian tahu caranya bermain simpai? Cara bermain simpai, maka simpai itu diletakkan di pinggang, kemudian pinggang digerak-gerakkan mengikuti arah dari gerakan simpai itu. Siapa yang berhasil paling lama membuat simpai itu tidak jatuh dari pinggang, maka dialah pemenangnya. Itu kalau kita bermain simpai. Nah, kalian tahu tidak benda apa yang bentuknya menyerupai simpai? Yang biasanya ditaruh di jari manis kita. Apa namanya? Iya bener banget, cincin. Kemudian di pergelangan tangan kita. Namanya apa? Gelang. Seperti itulah bentuk simpai. Ditambah juga biasanya simpai itu bentuknya sama seperti benda yang kita pakai untuk goes. Kalian tahu benda apa itu? Roda, benar banget. Roda adalah benda yang bentuknya menyerupai simpai. Nah, kalau tadi Bu Dewi sudah menyebutkan dua bentuk permainan. Dua permainan ini mempunyai bentuk yang tidak sama loh. Kalau perahu kertas tadi bentuknya seperti apa coba? Bentuknya segitiga ujungnya. Kalau simpai bentuknya seperti apa? Lingkaran. Jadi yang namanya bentuk benda itu lingkaran, segitiga, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya bulat kayak bola. Itu namanya bentuk benda. Nah, kalau kita belajar tentang benda, maka kita harus tahu. Kalau tadi bentuk benda, maka kita sekarang harus tahu sifat-sifat benda. Sifat benda yang pertama ya, halus. Contohnya benda yang halus apa ya? Kapas bisa,
kemudian bulu, bisa. Nah, kalau yang pertama tadi halus, maka yang kedua adalah kasar. Benda yang sifatnya kasar apa coba? Kulit pohon, apalagi ada batu, kemudian pasir. Itu adalah benda-benda yang memiliki sifat kasar. Nah, sifat benda yang ketiga adalah basah. Kalian tahu basah? Basah itu berarti mengandung air. Maka sudah barang tentu kalau yang namanya sifat basah, dia sudah pasti benda yang berbentuk cair. Nah, kalau benda yang bentuknya cair contohnya apa? Yang biasa kalian minum pagi-pagi tuh, yang warnanya putih, ada yang coklat juga. Iya, betul banget, susu. Apalagi yang terbuat dari kedelai hitam apa namanya? Kecap. Ada lagi yang biasanya berwarna merah, berwarna hijau yang kemudian kita campurin es di tengahnya. Apa coba? Sirup, bener banget. Itu adalah contoh-contoh benda yang bersifat basah, yang kita sebut dengan benda cair. Oke anak-anakku, kalau tadi kalian sudah mengenal tentang sifat benda, kemudian bentuk benda. Nah, yang terakhir yang akan kita pelajari adalah wujud benda. Jadi wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda cair. Kalian tahu benda cair? Benda cair itu adalah benda yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya apa? Contohnya sirup di dalam gelas, susu di dalam kaleng atau kotak susu. Itu salah satu contohnya. Nah, berikutnya adalah wujud benda yang kedua. Wujud benda yang kedua adalah benda padat. Kalian tahu benda padat? Benda padat itu adalah benda yang ketika berpindah-pindah tempat, maka bentuk dan ukurannya akan tetap. Dia tidak berubah sama sekali. Contohnya apa? Pensil. Pensil mau ditaruh di dalam tepak, mau ditaruh di dalam gelas, mau ditaruh di dalam kotak pensil bentuk apapun, maka dia bentuknya tidak akan pernah berubah. Tetap pensil. Kalau pensilnya sepanjang ini, maka dia juga akan tetap sepanjang ini. Nah, wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Benda gas hampir sama dengan benda cair. Jadi dia bentuknya selalu menempati ruangan, selalu sesuai dengan bentuk wadahnya. Dan benda gas ini dia selalu menekan ke segala arah, hampir sama serupa dengan benda cair. Nah, benda gas apa coba contohnya? Contohnya adalah udara di dalam balon. Loh, bagaimana kita tahu ada udara di dalam balon? Balon itu kan biasanya kecil. Nah, bagaimana balon itu bisa menggelembung? Itu karena kita tiupkan udara di dalamnya. Kemudian udara yang ada di dalam ban sepeda, biasanya kita letakkan di ban dalam. Kalau sepeda itu tidak ada udaranya, maka akan gembos, sepedanya nggak akan bisa dipakai. Tetapi kalau kita sudah isi dengan udara, maka sepeda itu tidak akan berat ketika kita kayuh. Dan selanjutnya pembelajaran kita yang terakhir adalah tentang makna kata. Yang pertama adalah kata halus. Artinya benda yang memiliki permukaan lembut, licin dan tidak kasar. Yang kedua adalah kasar. Kasar artinya tidak halus. Sedangkan basah artinya mengandung air. Tetap artinya tidak berubah. Sedangkan berubah artinya berbeda dari semula. Wujud artinya rupa atau bentuk yang bisa diraba. Ukuran artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Padat artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair artinya bersifat seperti air atau encer. Gas artinya ringan, bersifat seperti udara. Oke anak-anakku sayang, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian, ada manfaatnya untuk kita semua. Karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.